Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Korban terus bertambah, Jokowi sendirian dalam melawan corona. Lalu relawan kemana? Jumlah pasien yang dinyatakan positif corona terus bertambah. Demikian pula dengan korban jiwa yang semakin hari semakin banyak. Berdasarkan data pada hari Selasa 24 Maret kemarin, jumlah pasien corona mencapai angka 686, melonjak 107 dari hari sebelumnya. Pemerintah pun kini berjibaku untuk menangani virus yang pertama kali mencuat di kota Wuhan, Tiongkok. Mulai dari memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home, menyulap Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat, hingga mengimpor alat-alat kesehatan dari Tiongkok. Namun, ada yang luput dari beragam kinerja pemerintah dalam penanganan corona tersebut. Presiden Jokowi tampak sendirian, Presiden Jokowi tampak sendirian, tanpa didampingi oleh para pendukungnya. Dalam hal ini pendukung yang tak masuk lingkaran pemerintahan. Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Mazhardi, dalam gelaran Pilpres 2019 yang lalu, sang petahana yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan dukungan cukup banyak dari para relawan. Namun kini para relawan seakan tenggelam tanpa peran. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini pun sempat menyinggung salah satu relawan yang menjadi sorotan usai Pilpres berakhir, yakni rakyat militan Jokowi, yang justru diperbincangkan usai mencekik petugas Polantas lantaran tak terima ditilang. Tetapi bukan itu yang mau dibahas. Selain rakyat militan Jokowi, banyak kelompok relawan Pak Joko Widodo. Paling dibicarakan adalah Projo dan juga Jasmev. Begitu kata Adi Mazhardi. Sejauh ini, Adi belum melihat para relawan Jokowi ini bermunculan di tengah bangsa Indonesia yang sedang berjuang menghadapi wabah yang telah merenggut 55 nyawa warga Indonesia. Lalu pertanyaannya, di mana mereka sekarang? Pak Joko Widodo kini kok alone versus COVID-19. Begitu kritiknya. Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa petarung dan bangsa pejuang yang akan mampu menghadapi tantangan pandemi. Percayalah, kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang. Insya Allah kita bisa menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini. Ujar Jokowi dalam konferensi pers dari Istana Merdeka pada hari Selasa 24 Maret petang. Jokowi kemudian mengapresiasi gerakan masyarakat yang turut mensosialisasikan physical distancing atau menjaga jarak aman dan terus mengingatkan seluruh pihak untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Jokowi menekankan hanya dengan kedisiplinan yang kuat Indonesia bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Saya mengajak jajaran di pusat, daerah sampai ke level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap situasi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kita harus kerja keras, bersatu dan bergotong royong menghadapi tantangan ini. Begitu katanya. Para relawan kemana? Kok Jokowi sekarang dibiarkan sendirian? Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Mazhardi, mengaku prihatin atas wabah yang kini menjangkit tanah air, di mana kian hari pun kian menyebar. Bahkan hingga hari Selasa 24 Maret. Jumlah pasien mencapai angka 686 kasus. Namun terkait itu ia pun menyoroti kinerja Presiden Jokowi yang sendirian, tampaknya tanpa didampingi oleh para pendukung, di mana mereka yang tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan. Memang diketahui saat Pilpres 2019, Jokowi banyak mendapat dukungan dari para relawan. Namun bukan itu yang akan dibahas. Selain rakyat militan Jokowi, banyak juga kelompok relawan yang paling dibicarakan, yaitu Projo dan juga Jasmev. Ia mengaku saat ini belum melihat para relawan Jokowi Ma'ruf ini berbunculan di tengah bangsa Indonesia yang sedang terkena wabah virus corona. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah di mana sekarang? Mengapa Pak Joko Widodo kini sendirian untuk melawan corona? Jokowi dan para menteri perlu dikirim ke Kepulauan Seribu untuk segera diisolasi. Penyebaran virus baru corona di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah dinyatakan positif terjangkit virus ini. Kepastian itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada hari Sabtu malam 14 Maret. Kondisi kesehatan Budi Karya Sumadi dilaporkan memburuk dalam 48 jam terakhir. Sebelum itu, pada hari Rabu yang lalu 11 Maret, Budi Karya telah menghadiri 2 rapat terbatas di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasona Lawli. Juga hadir Mensesnek Pratikno, kemudian Seskap Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR atau Kepala BPN Sufyan Jalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Menurut Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Presiden Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya semestinya diisolasi ke Kepulauan Seribu sampai menjadi jelas status kesehatan mereka. Hal ini sesuai dengan standar yang sama diberlakukan kepada WNI ex-Wuhan, ex-kapal pesiar Dreamworld, ex-kapal pesiar Diamond. Begitu kata Syahganda. Menurutnya, isolasi terhadap Jokowi dan para menteri juga memenuhi aspek keadilan dan perlakuan yang sama. Rakyat Indonesia tidak boleh melihat perlakuan istimewa pada elit-elit negara, apalagi untuk hal yang membahayakan dan bisa merugikan seluruh bangsa. Demikian kata Syahganda. Seperti diketahui, Menteri Budi Karya sempat mengikuti rapat dengan Jokowi di Istana pada 11 Maret. 3 hari sebelum diumumkan positif terserang virus, Budi Karya Sumadi sempat mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 Maret kemarin. Pria yang akrab disapa PKS itu menghadiri rapat terbatas dengan topik percepatan penyelesaian permasalahan pertahanan Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri hadir dalam rapat terbatas. Dari foto yang diambil oleh Biro Pers Sekretariat Negara saat rapat, PKS duduk bersebelahan dengan Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto yang berada di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanannya ada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sufyan Jalil. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala KSP Muldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, tampak juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengumumkan bahwa Budi Karya positif. Pratikno menjelaskan bahwa kinerja Menhub memang sangat rentan tertular oleh virus tersebut. Sebelumnya, Menhub dalam 2 minggu terakhir jarang terlihat di lingkungan tempat dia bekerja. Bahkan sejumlah isu menyebut bahwa Budi Karya ini positif virus corona. Namun dibantah langsung oleh staf khusus Kemenhub Adita Irawati. Desakan kepada pemerintah untuk segera mengisolasi kota atau lockdown terkait dengan wabah ini kian didengungkan oleh sejumlah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia yang meminta kepada pemerintah untuk melockdown Indonesia selama 2 minggu agar penyebaran virus bisa diminimalisir. Hal ini juga sejalan dengan kepanikan masyarakat yang semakin meninggi. Meminta Presiden RI untuk melockdown Indonesia selama 2 minggu dan pemerintah melakukan tahapan-tahapan pencegahan dalam penyebaran virus yang terkoordinasi dengan baik. Begitu kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama dalam keterangan persnya. KNPI juga meminta kepada Presiden untuk bersikap terbuka soal data-data terkait dengan hal ini. Presiden juga melalui Menteri Kesehatan untuk mempublikasikan perkembangannya, bagaimana yang terjadi di Indonesia sendiri. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang sudah melakukan beragam cara untuk menekan penyebaran virus itu. Di internal, KNPI Pusat juga telah menginstruksikan semua pengurus DPD KNPI se-Indonesia berkoordinasi dan membantu kepala daerah dalam pencegahan penyebaran.
Kabar terbaru adalah Kementerian Kesehatan menerima 155 spesimen diduga corona dari 35 rumah sakit di 23 provinsi. Kementerian Kesehatan menyebut terdapat 155 spesimen yang diperiksa terkait dengan virus corona. Sejauh ini dari 155 spesimen tersebut baru 2 spesimen yang positif virus corona. Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes, Ahmad Yuryanto mengatakan 155 spesimen tersebut dikirim dari 35 rumah sakit di 23 provinsi di Indonesia. Datanya pun diambil per Maret 2020 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dari 155 spesimen itu, sebanyak 2 orang yang telah dinyatakan positif. Dan katanya 2 yang positif sedang dirawat. Begitu kata Ahmad di Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Dikatakan Ahmad, masih ada 4 spesimen yang terus diperiksa berulang-ulang. Kementerian Kesehatan juga masih memastikan status 4 spesimen tersebut. 4 ini masih kita konfirmasi ulang, sisanya yang lain negatif. Begitu kata Ahmad. Selain itu, Ahmad juga mengatakan 188 ABK kapal World Dream sudah selesai diperiksa dan hasilnya negatif. Sementara yang ada di Diamond Princess, 69 spesimen yang kita terima, kita masih melakukan pendalaman di 2 yang belum. Jadi 67 sudah jelas negatif. Proses pengulangan ini kita kerjasama untuk memberikan second opinion. Begitu katanya.